Saya sudah melakukan analisa kondisi operasional bengkel berdasarkan data output harian, kapasitas, work in progress, dan flow aktual di setiap stage produksi. Dari sisi permukaan, bengkel terlihat aktif dan sibuk. Output harian berada di angka 12 unit per hari, dan utilisasi spray booth juga terlihat penuh. Secara visual, sistem memberikan kesan bahwa operasional berjalan normal dan produktif. Namun ketika masuk ke level flow dan dampak bisnis, terlihat adanya disconnect yang cukup jelas antara aktivitas dan hasil finansial. Total work in progress berada di sekitar 30 unit, tetapi hanya 12 unit yang benar-benar aktif mengalir dalam produksi. Sementara 18 unit berada dalam kondisi block. Mayoritas block ini terjadi karena part tidak tersedia atau approval belum lengkap saat unit sudah masuk ke sistem. Artinya, sebagian besar resource sudah terserap ke dalam sistem, tetapi tidak menghasilkan output yang cepat dikonversi menjadi revenue. Di titik ini terjadi kondisi yang sering tidak disadari. Bengkel terlihat ramai, tetapi uang tidak naik secara proporsional. Penyebab utamanya adalah sistem menerima pekerjaan sebelum benar-benar siap untuk diselesaikan. Akibatnya pekerjaan berhenti di tengah proses, work in progress menumpuk, dan cash tertahan di dalam sistem produksi. Dalam kondisi seperti ini, aktivitas meningkat, tetapi konversi menjadi revenue melambat. Secara bisnis ini menciptakan ilusi produktivitas. Workshop terlihat penuh, teknisi terlihat sibuk, namun cycle cash tidak bergerak sebanding dengan aktivitas. Dalam beberapa kasus operasional bengkel dengan pola seperti ini, kondisi tersebut biasanya berulang dengan karakter yang sama. Flow tidak stabil, pekerjaan sering berhenti di tengah, dan masalah utama selalu kembali ke readiness input seperti part dan approval. Secara sistem, ini bukan masalah di kapasitas eksekusi, tetapi di cara sistem menerima pekerjaan sejak awal. Pendekatan yang saya gunakan dalam kondisi seperti ini tidak berfokus pada penambahan kapasitas, tetapi pada penataan ulang flow agar hanya pekerjaan yang benar-benar siap yang masuk ke sistem produksi. Dengan cara ini, bottleneck menjadi terlihat jelas, flow menjadi stabil, dan lead time mulai bisa diprediksi. Dalam sistem seperti Toyota Motor Corporation, pendekatan ini dikenal sebagai stabilisasi flow sebelum ekspansi kapasitas. Prinsipnya sederhana. Tidak ada nilai dari menambah kecepatan jika aliran dasarnya masih tersendat. Implikasinya jelas. Penambahan teknisi, penambahan jam kerja, atau bahkan penambahan spray booth tidak akan meningkatkan profit secara signifikan selama masalah utama berada di upstream flow. Karena yang terjadi bukan kekurangan kapasitas, tetapi ketidakstabilan input yang masuk ke sistem. Kesimpulan dari analisa ini adalah bahwa masalah utama bukan pada kurangnya aktivitas, tetapi pada struktur aliran kerja yang belum terkendali. Dan dalam pengalaman saya menangani sistem seperti ini, fokus awal selalu dimulai dari memastikan hanya pekerjaan yang benar-benar ready flow yang diizinkan masuk ke produksi, sehingga sistem bisa kembali berjalan stabil dan hasil bisnis menjadi lebih predictable.